Hai semuanya, siapa sih yang gak mau punya uang lebih? Tentu aja kita semua pengen punya tabungan yang cukup kan buat hidup nyaman. Tapi ada beberapa hal yang seringkali kita lakuin tanpa sadar yang ternyata itu bisa bikin kita jadi miskin. Jadi mari kita bahas 4 hal terlarang yang bikin kita miskin. Pertama, mari kita mulai dengan yang paling umum yaitu utang. Ya, utang yang gak kunjung lunas. Pasti banyak kan dari kita yang familiar sama kondisi ini. Utang emang sering jadi bagian dari hidup kita. Entah itu buat beli rumah, mobil, atau biaya pendidikan. Pinjaman kadang-kadang emang jadi solusi yang bisa dipilih. Tapi, apa jadinya kalau utang itu gak pernah lunas? Coba deh kamu bayangin, setiap bulan gajian cuma numpang lewat di rekening karena harus bayar cicilan utang. Gak cuma bikin kepala pusing, tapi juga bikin hati gak tenang. Seharusnya gaji yang kita dapat bisa dinikmati buat kebutuhan sehari-hari atau ditabung, malah habis buat bayar utang. Rasanya tuh kayak terjebak dalam lingkaran yang gak ada ujungnya. Kalau kita terus-terusan hidup dalam kondisi yang kayak gini, efeknya bisa cukup serius. Pertama, kita jadi nggak punya tabungan. Yang mana tabungan itu penting banget buat jaga-jaga kalau ada kebutuhan mendesak atau situasi darurat. Kedua, hidup kita jadi terikat sama utang. Semua keputusan keuangan kita harus mikir cicilan utang dulu. Mau liburan harus pikir-pikir dulu karena takut nggak bisa bayar cicilan bulan depan. Mau beli sesuatu yang kita pengenin harus mikir 2 kali karena utang masih numpuk. Nah, jadi apa yang harus kita lakuin? Yang pertama, kita harus mengelola utang dengan bijak. Jangan asal ambil pinjaman tanpa mikirin kemampuan bayar kita. Sebelum ngambil utang, coba hitung dulu apakah kita benar-benar mampu untuk bayar cicilannya setiap bulan. Jangan sampai kita ngambil utang yang lebih besar dari kemampuan bayar kita. Yang kedua, kita harus punya rencana untuk melunasi utang itu. Bikin rencana yang realistis dan disiplin buat menjalaninya. Misalnya, kalau kita punya beberapa utang, coba fokus lunasi utang dengan bunga yang paling tinggi dulu. Atau, kalau ada sisa uang lebih, gunain buat bayar utang lebih cepat. Makin cepat utang kita lunas, makin cepat juga kita bisa bebas dari beban pikiran. Yang ketiga adalah hindari mengambil utang baru kalau benar-benar nggak diperluin. Kadang-kadang kita tergoda buat ngambil utang baru buat nutupin utang yang lama. Ini namanya gali lubang tutup lubang, dan biasanya gak bakal nyelesain masalah. Sebaliknya, malah bikin utang kita jadi makin numpuk. Nah, solusi terakhir dari poin pertama ini adalah coba untuk mencari tambahan penghasilan. Mungkin bisa dengan kerja sampingan, jual barang yang gak kepake, atau nyari peluang bisnis kecil-kecilan. Dengan penghasilan tambahan, kita bakalan bisa bayar utang lebih cepat dan punya sisa uang lebih buat ditabung. Hal terlarang kedua adalah gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif seringkali jadi masalah besar buat banyak orang. Ini bukan cuma soal suka belanja, tapi juga kebiasaan yang bikin kita terjebak dalam masalah keuangan yang serius. Kebanyakan dari kita mungkin gak sadar kalau sering banget beli barang-barang yang sebenarnya gak begitu dibutuhin. Mulai dari pakaian yang lagi tren, gadget terbaru, sampai pernak-pernik kecil yang cuma kepake sebentar, semuanya bisa bikin pengeluaran kita jadi gak terkendali. Selain belanja barang, kebiasaan jajan makanan di luar juga jadi salah satu penyebab utama gaya hidup konsumtif. Memang sih, makan di restoran atau kafe kekinian itu seru dan nikmat. Tapi kalau dilakuin keseringan, bisa-bisa uang kita habis cuma buat itu aja. Bayangin deh kalau misalnya tiap hari kita makan di luar, berapa banyak uang yang bisa kita habisin dalam 1 bulan. Padahal kita bisa hemat banyak kalau misalnya kita lebih sering masak sendiri di rumah. Tapi bukan berarti kita nggak boleh beli barang-barang atau makan di luar sama sekali.
Semua orang pasti punya keinginan dan kesenangan masing-masing, dan itu wajar banget. Yang penting adalah kita perlu punya batasan dan punya prioritas. Artinya, kita harus bisa memilah mana yang benar-benar penting dan mana yang bisa ditunda atau bahkan bisa dihindari. Misalnya, kalau emang kita butuh baju baru buat kerja, ya beli aja. Tapi kalau cuma pengen ikut-ikutan tren, mendingan kamu pikir-pikir lagi. Salah satu cara yang efektif buat menghindari gaya hidup konsumtif adalah ngebuat anggaran bulanan. Dengan anggaran, kita bisa lebih jelas ngeliat berapa banyak uang yang kita punya dan gimana kita harus ngebaginya. Misalnya, kita bisa tentuin berapa persen dari pendapatan yang boleh dipakai buat belanja, berapa untuk makan di luar, dan berapa yang harus ditabung atau diinvestasikan. Investasi dan tabungan adalah hal-hal yang jauh lebih penting daripada pengeluaran konsumtif. Dengan berinvestasi, kita bisa ngembangin uang kita dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Tabungan juga penting buat keperluan dana darurat atau kebutuhan mendesak. Jadi, daripada uang kita habis buat barang-barang yang gak begitu penting, lebih baik alokasikan untuk hal-hal yang bisa ngasih manfaat jangka panjang. Selain itu, kita juga bisa nyoba buat lebih bijak dalam mengambil keputusan belanja. Hal terlarang ketiga adalah judi dan spekulasi. Jadi, gini teman-teman, judi dan spekulasi ini sering dianggap sebagai cara cepat buat bisa kaya. Bayangin aja dengan modal sedikit, kita bisa punya kesempatan menang besar. Kedengarannya pasti menarik kan? Tapi kenyataannya lebih banyak orang yang malah jadi miskin gara-gara judi dan spekulasi. Banyak dari kita yang mungkin pernah dengar cerita-cerita tragis tentang orang yang kehilangan semua tabungannya cuma karena mereka terlalu berani ngambil resiko dalam judi atau spekulasi. Mungkin awalnya mereka emang menang, tapi akhirnya karena mereka nggak puas, mereka terus main dan akhirnya kalah besar. Mari kita ambil contoh judi dulu. Katakanlah kamu main judi online. Awalnya mungkin kamu menang dan itu bikin kamu makin bersemangat buat main lagi. Tapi judi itu sifatnya kan nggak pasti. Dan peluang buat kalah itu jauh lebih besar daripada peluang menangnya. Akhirnya kamu terus-terusan main sampai uang kamu habis. Uang yang tadinya bisa dipakai buat kebutuhan lain jadi habis cuma buat berjudi. Spekulasi di pasar saham pun juga nggak beda jauh. Banyak orang yang mikir bahwa mereka bisa cepat kaya dengan bermain saham. Mereka ngebeli saham dengan harapan harganya naik dalam waktu singkat. Tapi pasar saham itu kan sangat fluktuatif dan sulit buat diprediksi, terutama bagi mereka yang gak punya pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Bukannya untung, banyak orang malah rugi besar. Ada cerita tentang orang-orang yang menginvestasikan semua uang mereka ke satu saham yang tampaknya menjanjikan, tapi ternyata malah anjlok. Nah, daripada kita nekat main judi atau spekulasi yang resikonya tinggi, mending kita fokus buat ngebangun kekayaan dengan cara yang lebih aman dan terukur. Contohnya, kita bisa mulai dengan nabung secara rutin. Walaupun hasilnya nggak langsung besar, tapi tabungan yang konsisten bisa jadi bekal yang baik buat masa depan. Selain itu, kalau memang kita mau berinvestasi di saham, kita pelajari terlebih dahulu segala macam caranya. Jangan langsung berinvestasi tanpa kamu paham sama cara-caranya. Intinya di poin ketiga ini adalah kekayaan yang bertahan lama itu biasanya dibangun dengan cara yang aman dan terukur. Jangan pernah tergiur sama jalan pintas yang bisa bikin kita jatuh ke lubang yang dalam. Lebih baik kita sabar dan usaha secara konsisten. Lebih baik lambat asal selamat daripada cepat tapi hancur di tengah jalan. Fokuslah sama cara-cara yang lebih baik dan aman. Dengan begitu, kita bisa mencapai kestabilan finansial yang sebenarnya dan hidup lebih tenang tanpa khawatir kehilangan semua yang udah kita kumpulin. Hal terlarang yang terakhir adalah tergoda investasi bodong.
Di zaman sekarang, teknologi ngebuat semuanya jadi lebih gampang, termasuk dalam hal berinvestasi. Tinggal klik sana-sini, kita udah bisa menanamkan uang kita di berbagai macam instrumen investasi. Tapi di balik kemudahan itu, ada bahaya yang mengintai, yaitu investasi bodong. Buat kamu yang belum tahu, investasi bodong itu adalah penipuan yang berkedok investasi. Biasanya mereka nawarin keuntungan yang sangat menggiurkan dalam waktu singkat. Makanya kita harus waspada. Kenapa banyak orang yang tergoda sama investasi bodong? Pertama adalah karena janji manisnya. Mereka seringkali nawarin keuntungan yang tinggi dan cepat. Misalnya, investasi 1 juta dalam sebulan bisa jadi 10 juta. Nah, siapa yang gak tergiur coba? Alasan yang kedua adalah karena seringkali mereka menggunakan testimoni palsu atau selebriti untuk menarik perhatian kita. Padahal kenyataannya, semua itu cuma tipu muslihatnya aja. Di era digital ini, penipuan investasi bodong emang semakin canggih. Mereka nggak cuma ngandelin metode tradisional kayak mulut ke mulut, tapi juga udah ngegunain situs online. Mulai dari media sosial, aplikasi investasi palsu, sampai website yang kelihatannya profesional. Semuanya dirancang dengan tujuan ngebuat kita percaya bahwa investasi mereka itu aman dan menguntungkan. Tapi begitu kita udah naruh uang di sana, mendadak mereka hilang tanpa jejak. Uang kita pun ikut lenyap. Jadi gimana caranya supaya kita nggak terjebak sama investasi bodong? Pertama, teliti sebelum membeli. Pastiin kita udah ngelakuin riset terlebih dahulu tentang perusahaan dan platform tempat kita mau berinvestasi. Cari tahu apakah mereka punya izin resmi dari otoritas keuangan yang berwenang. Kedua, jangan mudah percaya dengan janji keuntungan yang nggak masuk akal. Investasi yang baik itu biasanya menawarkan hasil yang realistis dan resiko yang jelas. Ketiga, kamu harus waspada dengan skema piramida. Skema ini biasanya melibatkan perekrutan anggota baru buat ngedapetin keuntungan. Kalau misalnya kita diminta ngerekrut orang lain untuk dapat keuntungan, kemungkinan besar itu adalah penipuan. Keempat, periksa testimoni dan reviewnya. Jangan mudah percaya sama testimoni yang ada di situs mereka. Cobalah cari review dari sumber lain yang lebih independen. Intinya, selalu bersikap kritis dan hati-hati dalam memilih tempat untuk menaruh uang kita. Nah, itulah tadi beberapa hal terlarang yang bisa bikin kita jadi miskin. Ingatlah bahwa kekayaan itu nggak datang dengan mudah, tapi butuh kerja keras, disiplin, dan kebijakan dalam mengelola keuangan. Jadi, mari kita jaga diri kita dari jebakan-jebakan yang bisa bikin kita jadi miskin. Mulailah dari mengelola utang dengan bijak, mengontrol gaya hidup konsumtif, menjauhi judi dan spekulasi, sampai berhati-hati dalam memilih investasi. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semua supaya lebih baik dalam mengelola keuangan. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Kasih saran dengan komen di bawah topik apa lagi yang harus kita bahas untuk video berikutnya.